Kebebasan sejati bukan tentang melakukan apa yang Anda inginkan, tapi tentang tidak dikuasai oleh apa yang Anda rasakan. Pernahkah Anda bertanya, siapa sebenarnya yang mengendalikan hidup Anda? Apakah Anda yang memutuskan bagaimana merasa hari ini, atau amarah yang tiba-tiba meledak karena komentar seseorang? Apakah Anda yang memilih respons Anda, atau kekecewaan yang mendikte setiap reaksi? Kebanyakan orang mengira mereka bebas, padahal mereka hanya budak dari emosi yang datang dan pergi sesuka hati. Kenyataannya adalah ini, tanpa self-control, Anda tidak pernah benar-benar hidup. Anda hanya bereaksi. Dan reaksi bukanlah kehidupan, itu hanya refleks. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih telah bergabung dalam perjalanan pencerahan ini. Dan jika Anda belum subscribe, mari kita mulai perjalanan untuk merebut kembali kendali dari tangan amarah dan kekecewaan. Dalam filosofi Stoikisme, ada sebuah prinsip fundamental yang membedakan manusia bijak dari manusia biasa. Kemampuan untuk membedakan antara apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoik, mengatakan, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Namun, kekuatan ini bukanlah sesuatu yang datang secara otomatis. Ia membutuhkan latihan, kesadaran, dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Self-control bukanlah tentang menekan emosi atau menjadi robot tanpa perasaan. Ini adalah seni untuk menjadi tuan atas respons Anda, bukan budak dari stimulus eksternal. Ketika seseorang menyakiti Anda, ketika kehidupan tidak berjalan sesuai rencana, ketika amarah menggelora di dada, disitulah self-control diuji. Dan disitulah kebebasan sejati dimulai. Di antara luka dan dendam, ada jarak bernama pilihan. Di jarak itulah Anda menemukan siapa diri Anda sebenarnya. Hari ini, saya akan membuka 3 pintu pemahaman. Pertama, kita akan membongkar ilusi tentang emosi dan kontrol. Kedua, kita akan mengeksplorasi praktik filosofis untuk melatih self-control. Ketiga, kita akan memahami bagaimana self-control adalah jalan menuju kebebasan sejati. Mari kita mulai. Pintu pertama, ilusi kendali dan penjara emosi. Bayangkan Anda berdiri di tepi pantai, berharap agar ombak berhenti menerjang. Anda bisa berteriak, marah, bahkan memukul air, tapi ombak tetap akan datang. Inilah metafora sempurna untuk amarah dan kekecewaan kita. Kita marah pada orang lain karena tidak bertindak sesuai harapan kita. Kita kecewa pada kehidupan karena tidak mengikuti skenario yang kita tulis. Tapi pertanyaannya, apakah kita pernah benar-benar memiliki kendali atas hal-hal tersebut? Epictetus, filsuf Stoik, berkata, ada hal-hal yang berada dalam kekuasaan kita dan ada yang tidak. Dalam kekuasaan kita adalah pendapat, dorongan, keinginan, dan penghindaran. Singkatnya, apapun yang merupakan tindakan kita sendiri. Ketika kita mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan, yaitu perilaku orang lain, masa lalu, atau bahkan masa depan, kita menciptakan penjara bagi diri sendiri. Penjara yang terbuat dari ekspektasi, kemarahan, dan kekecewaan. Ketika Anda berhenti menuntut dunia untuk berubah, dunia berhenti membuat Anda menderita. Masalahnya adalah, amarah membuat kita merasa berkuasa. Ketika kita marah, ada ilusi bahwa kita melakukan sesuatu tentang situasi. Padahal, amarah hanya menguras energi tanpa mengubah apapun. Kekecewaan membuat kita merasa berhak untuk sedih, seakan dunia berhutang kebahagiaan kepada kita. Padahal, dunia tidak mengenal konsep hutang. Dunia hanya bergerak, dan kita bisa memilih. Bergerak bersama dengan bijaksana, atau terseret dengan penuh perlawanan. Amarah adalah hukuman yang Anda berikan pada diri sendiri atas kesalahan orang lain. Pintu kedua, praktik filosofis menuju pengendalian diri. Jika amarah dan kekecewaan adalah api yang membakar, maka self-control adalah air yang menenangkan. Bukan dengan memadamkan sepenuhnya, tapi dengan mengalirkan energi ke arah yang konstruktif. Seneca, filsuf Stoik, memberikan nasihat yang sangat praktis. Amarah terbaik adalah amarah yang ditunda. Ia tidak mengatakan untuk tidak marah sama sekali, tapi untuk memberikan jeda, yaitu ruang antara stimulus dan respons. Di ruang itulah kebebasan kita berada. Jeda adalah kekuatan terbesar yang Anda miliki. Di sana, amarah berubah menjadi kebijaksanaan, luka berubah menjadi pembelajaran. Praktiknya sederhana namun menantang. Ketika Anda merasakan amarah mulai membara, jangan langsung bertindak. Tarik napas dalam,
hitung sampai 10, atau bahkan tinggalkan situasi sejenak jika memungkinkan. Dalam jeda itu, tanyakan pada diri sendiri, apakah respons saya ini akan membuat situasi lebih baik atau lebih buruk? Apakah saya bereaksi dari kebijaksanaan atau dari ego yang terluka? Viktor Frankl, psikolog dan neurolog, mengatakan, antara stimulus dan respons ada ruang. Dalam ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dalam respons kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Bukan orang bijak yang tidak pernah jatuh, tapi yang memilih bagaimana bangun setiap kali tersandung. Self-control juga berarti melatih pikiran untuk melihat perspektif lain. Ketika seseorang berbuat kasar pada Anda, mungkin mereka sedang berjuang dengan demonnya sendiri. Ketika rencana Anda gagal, mungkin itu adalah pengalihan menuju sesuatu yang lebih baik. Ini bukan tentang menjadi naif atau membiarkan diri diinjak, tapi tentang memilih interpretasi yang memberdayakan, bukan yang menghancurkan. Marcus Aurelius berkata, Anda selalu memiliki pilihan untuk tidak memiliki pendapat. Ada kebebasan yang luar biasa yang tersedia bagi kita, dengan menyadari bahwa kita tidak harus memiliki pendapat tentang segala sesuatu. Pintu ketiga, kebebasan sejati di balik self-control. Sekarang sampailah kita pada inti dari semua ini. Self-control bukanlah tentang represi atau menjadi kaku. Ia adalah jalan menuju kebebasan terdalam, yaitu kebebasan dari tirani emosi kita sendiri. Ketika Anda tidak lagi menjadi budak amarah, kritik orang lain tidak lagi bisa menghancurkan hari Anda. Ketika Anda tidak lagi dikendalikan kekecewaan, kegagalan menjadi guru bukan musuh. Inilah yang dimaksud dengan kebebasan sejati. Tidak tergantung pada kondisi eksternal untuk kedamaian internal Anda. Anda tidak bisa mengendalikan badai, tapi Anda bisa belajar menari di tengah hujan. Friedrich Nietzsche, filsuf Jerman, memberikan wawasan mendalam tentang ini. Siapa yang memiliki mengapa untuk hidup dapat menanggung hampir semua bagaimana. Self-control memberikan Anda mengapa itu, tujuan yang lebih besar dari reaksi sesaat. Ketika Anda tahu mengapa Anda memilih untuk tidak membalas dendam, mengapa Anda memilih untuk tidak larut dalam kesedihan, hidup menjadi lebih bermakna. Anda tidak lagi reaktif, tapi proaktif. Anda tidak lagi dikontrol, tapi menjadi pengendali. Kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain, tapi menguasai amarah di dalam diri sendiri. Dan inilah paradoksnya. Dengan melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya, Anda justru mendapatkan kontrol penuh atas satu-satunya hal yang benar-benar penting, yaitu diri Anda sendiri. Rumi, penyair Sufi, menangkap esensi ini dengan indah. Kemarin saya cerdas, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya mengubah diri saya sendiri. Self-control adalah kebijaksanaan itu. Ia adalah pengakuan bahwa satu-satunya revolusi yang benar-benar mengubah segalanya adalah revolusi dalam diri kita sendiri. Ketika Anda menguasai diri Anda menjadi tak terkalahkan. Bukan karena tidak ada yang bisa menyakiti Anda, tapi karena Anda memilih bagaimana merespons setiap luka. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, siapa yang mengendalikan hidup Anda? Setelah perjalanan ini, saya harap Anda menyadari bahwa jawabannya sepenuhnya ada di tangan Anda. Amarah dan kekecewaan akan selalu datang, itu bagian dari menjadi manusia. Tapi apakah Anda membiarkan mereka menjadi tuan atau Anda yang menjadi tuan atas mereka? Itu adalah pilihan yang Anda buat setiap saat. Self-control bukanlah destinasi, tapi praktik seumur hidup. Setiap kali Anda memilih jeda daripada reaksi, setiap kali Anda memilih perspektif yang memberdayakan daripada yang menghancurkan, Anda sedang melatih otot kebebasan Anda. Hari ini Anda memilih menjadi budak dari emosi kemarin atau tuan atas ketenangan hari esok. Saya tinggalkan Anda dengan undangan ini, mulai hari ini jadilah pengamat pikiran dan emosi Anda. Jangan melawan, jangan menekan, tapi sadari. Dan dalam kesadaran itu, pilih. Jika video ini memberikan nilai bagi Anda, silakan like, share kepada mereka yang mungkin membutuhkan pengingat ini, dan subscribe untuk lebih banyak eksplorasi filosofis tentang kehidupan. Ingat, kebebasan sejati dimulai dari dalam. Anda adalah tuan dari takdir Anda, dan self-control adalah kunci yang membuka semua pintu. Self-control bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi lebih baik dari kemarin, satu pilihan pada satu waktu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam, tetap tenang.